firman Tuhan sebelum kita istirahat malam. Dan pada malam hari ini kita mau belajar untuk membuktikan bahwa tidak ada kerajaan ke-8 ya. Apakah bisa semuanya? Bisa, jadi membuktikan bahwa tidak ada kerajaan. Oke. Jadi pelajaran kita membuktikan bahwa tidak ada kerajaan ke-8 ya. Oke, kita mau lihat dulu bahannya untuk kita bagi dua sama besok pagi ya. Kita berarti kita mau coba membahas sampai inilah. Oh, kita sampai Revelation 17-13 aja deh. Oke, tadi kan juga banyak pertanyaan kan? Oke, mari kita mulai ya. Jadi, buktikan bahwa nggak ada kerajaan. Jadi, menurut Kak Chen, enaknya ke ayat mana? Revelation 17. Kalau Itin setuju dengan Kak Chen? Iya, setuju aja. Mama? Pokore? Maksudnya ayat yang membuktikan bahwa tidak ada kerajaan. Iya, enaknya kemana? Baik pelajaran tadi ya itu Revelation 17. Oke. Kira-kira Kak Chen mau ke ayat mana? Dari Revelation 17 ke ayat berapa? Ayat 10. 10. Apakah Mem Olsya tadi pagi enggak ikut kan? Jadi kita ini ya. tadi pagi nggak ikut. Yang Daily Bible Study maksudnya nggak ikut live stream ya? Oh ya, jadi ikutin dulu dan kita tanya ya, yang Mem Olsya bisa jawab nanti. Iya. Oke. Mem Olsya silakan baca Wahyu 17 ayat 10. Boleh. Ketujuh adalah juga 7 raja. Oke, sampai situ Mem. Kalau dibilang 7 raja, artinya ada 7 apa? 7 kerajaan. Oke, mantap. Mem Olsya boleh sebutkan 7 kerajaan Alkitab, boleh? Oh, boleh. Ya. Yang mulai dari Babylon, Ya. Media Persia, Mhm. Media Persia, baru Yunani, Rika, baru Pagan Rome, baru Papal Rome, baru USA, baru UN atau PBB. Makasih, Mem. Terima kasih. Oke. Lanjut baca, Mem. 5 diantaranya sudah jatuh. Oke, 5 yang sudah jatuh apa saja? Dari kerajaan pertama sampai kerajaan kelima, Babylon, Media Persia, Greece, Pagan Rome, Papal Rome. Oke, ini ya, Mem. Iya. Mantap. Lanjut lagi. Lalu, lanjut lagi. Yang satu ada. Oke. Dan yang sudah jatuh ini kalau dibilang fallen ya. Iya. Satu yang ada atau is yang USA. apa? Yang ada is. Ini yang keenam ya. Yang kerajaan ke-6 USA. Lanjut, Mem, baca lagi. Boleh kasih ke bawah, Gay? Boleh.
yang lain belum datang. Dan Aha. jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Oke, terima kasih. Jadi, 5 sudah jatuh, yang 1 sedang, ya toh? Lalu Iya. yang 1-nya lagi, ya toh? Iya. 1 belum datang kan? Iya. Not yet come. Itu apa? Kerajaan apa yang belum datang, Mem? Kerajaan ke-7. Oke, mantap. Untuk kerajaan ke-7 ini United Nation ya. Oke, jadi totalnya ada berapa di sini? 7. Oke, mantap. Nah, lalu yang lain belum datang, lalu lu aja lanjut lagi yang belum selesai. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Oke, jadi yang jika ia datang ini untuk yang sudah datang atau yang belum datang? Yang belum datang. Nah, yang belum datang siapa? Kerajaan ke-7. Atau kerajaan apa, Mem? Atau United PBB itu. Nah, mantap. Dan dibilang dia kalau datang waktunya kapan? Berapa lama waktunya? Sebentar saja. Nah, mantap. Ya, waktu. Jadi kita mau tambahin waktu datang. Kedatangannya cuman singkat atau short space. Tunjuk. Nah, ya, setuju. Ya, itu dia. Apakah Mem Olsya mengerti ayat 10? Sudah, Gedi sudah mengerti. Mantap, mantap. Kita lanjut ayat berikutnya ya. Jadi kita masih mau bahas apa? Bahwa tidak ada kerajaan keberapa? Tidak ada kerajaan ke-8. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mem Olsya. Sekarang Mama boleh baca ayat 11. Kasih. Iya, Mem. Ayat 11, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Oke, mari kita lihat ya. Ini waktu itu kayaknya belajarnya sama ini ya, sama USA. Nanti coba ya kalau ada waktu kita terangkan yang perdition ini ya. Nah, sekarang the beast ini kita tahu the beast ini dibilang apa? Dia punya kata kerja apa? Nah. Was. Artinya the beast yang was kerajaan keberapa? Was. Kerajaan keberapa? 5. Nah, kerajaan ke-5. Semua setuju kerajaan ke-5, Mem Olsya? Ya. Oke. Nah, Ya. dia bilang the beast-nya is not. Betul? Tadi yang kerajaan is kerajaan apa? United States, kan? Betul? Jadi kita harus kerajaan is yang sedang adalah kerajaan atau United States. Atau kerajaan ke-6. Artinya kalau the beast is not the beast atau kerajaan ke-5 tidak ada, is not toh?
Is Ya. not United States. Boleh nggak? Gimana? Setuju ini? Apakah kata-kata is not ini menekankan bahwa kerajaan kelima bukanlah kerajaan keenam? Karena di kerajaan keenam nggak ada kerajaan kelima, betul? Betul. Nah, itu dia. Jadi kata-kata is not ini menekankan apa, Mah? Nah, bukan kerajaan ke-5, Apa? Apa yang bukan kerajaan keberapa? 8. Dan 5 bukan kerajaan ke-8. Mah, belum ada tulisan 8, nama di sini udah PCI itu, Mah. Kalau ada kata-kata is not nih loh, menjelaskan tentang apa? Kerajaan ke-6. Yang is not apa, Ma? Dibilang di sini. Kerajaan keberapa yang is not? Kerajaan ke-5. Nah, terus kalau is kerajaan keberapa? 6. 6. Artinya kalau dibilang is not, artinya the beast is not, kan? Bukan kerajaan ke-6. Nah, jadi kerajaan kelima bukan kerajaan keberapa? 6. Nah, itu dia. Bisa, Ma? Coba Kak Jen boleh ulang itu, Kak? Halo, Ce. Iya, Kak, silakan. Jadi kalau The Mhm. Beast kan kita tahu itu dia kan yang was tadi kan. Iya, betul. Artinya dia kita tahu kerajaan kelima. Terus yang is not artinya belum ada, yang tidak ada lagi kan. Mhm. Artinya kita bisa bilang tadi kerajaan kelima was, sekarang is not, nggak ada, berarti kita tahu yang belum ada itu United States kan. Kerajaan keenam. Yang is, Kak, maksudnya? Oh ya, yang is sekarang kan. Mhm. Yang is, sorry. Mhm. Yang is United States sekarang. Berarti yang is not adalah the beast, yang kerajaan kelima. Ya begitu, Cah. Iya, betul. Kita bisa bilang, Mhm. jadi kita bisa bilang bahwa the beast atau kerajaan kelima ini bukan kerajaan keenam, karena Oke. dia tidak is not. Betul, Kak Yang Jen. tidak ada itu kerajaan ke-5. Hah? Is not itu. Di kerajaan kelima. Tapi is not-nya kan di is, toh, Ma? Is-nya kerajaan keberapa? Ke-6, toh. Jadi kerajaan kelima bukan kerajaan keberapa? 6. Mem Olsya bisa Mem Olsya ini? Mem Olsya mau coba ulang? Boleh, Gedi. Silakan, Mem. Jadi yang dibilang bahwa the beast atau kerajaan kelima itu is not, yang berarti itu bukan kerajaan keenam. Boleh begitu? Betul. Karena Is not dia itu bilang, bukan kerajaan kenapa keenam. Mem bisa bilang bukan kerajaan ke-6? Coba gimana? Kenapa bukan kerajaan keenam? Karena ini kata is itu kan United States, kerajaan keenam. Oke. Kalau Boleh? menyatakan kerajaan ke-6 bukan kerajaan kelima, kata-kata apa? Is not. Mantap, Mem. Dapat. Mantap, Mem. Thank Oke. you. Oke, that's good. Sampai sini Itin bisa kokorai? Bisa, Oke. Ce. Nah, he is the eighth, oke? Siapa he is the eighth? Kalau pakai ke arti kata-kata kalau pakai arti ayat, he siapa? Itin. Itu the beast. Oke. Semua setuju he-nya the beast? Kalau pakai arti ayat, apakah he-nya the beast? Setuju? Setuju, Cah. Nah, oke. Ini kan.
Jadi, the beast is the 8. Betul? Begini kan? Apakah setuju semua? The beast is the 8. Betul nggak? Kalau Gimana? pakai ayat kan, Cah? Pakai ayat, betul. Pakai arti ayat ya ini ya. Iya, oke. Setuju, Cah. Setuju ya? Nah. Atau kerajaan kelima, kalau baca biasa ya, literal ya. Kerajaan kelima adalah yang ke-8. Boleh? Jadi sejauh ini 5 sama dengan apa? Kalau mau lihat. 5 sama dengan apa? 8. Betul Kak Chen? Memolsnya bisa? Bisa, Gedi. Artinya 5 tadi is not, toh? Artinya siapa lagi yang is not? Memolsnya siapa lagi yang is not? Yang ke-8. Kak Chen? Salah. Apa? Yang ke-6. 6. Kalau Kak Chen, siapa lagi yang is not? Iya, Cah, gimana? Sorry, lagi bersin-bersin. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Tadi kan 5 is not, toh, Kak? Beast is not, toh? Iya, 5 is not. Siapa lagi yang is not, Kak? Pertanyaannya. Ada atau enggak? Atau terserah Kakak ya? Oh, yang is not lagi berarti yang ke-8. 8. Itin? Mana Kak Chen? Sama dengan Kak Chen. Mama? 8. Kokore? Itu kan tadi bilang bukan 6 di atas. Sesuai konteks yang dari atas nih loh, Say. Jadi kalau 5 is not, siapa lagi is not-nya? Kalau 5 is not, berarti yang 8 juga is not. Oke. Jadi kenapa? 5 sama dengan 8. 5 sama dengan. Jadi yang Mem Olsi, apakah Mem Olsi setuju? Siapa lagi yang is not? Tadi jawaban Mem Olsi pertama betul, yang ke-8. Setuju? Cuma tergoyang di biji Iya. Oke, mantap. Artinya kerajaan ke-6 bukan apa dan apa, Mama? Kerajaan ke-6 bukan 5 dan bukan 8. Apakah Mem Olsi setuju? Ke-6 Bukan? bukan 5 dan 8. Kak Chen? Iya, sama, Cah. Kokore? Betul sekali. Itin? sama Chen. Kenapa Itin? Tadi kan di atas kerajaan kelima bukan kerajaan ke-6. Lalu pas orang lihat di ayat yang kerajaan kelima ini adalah yang ke-8. Terus? Artinya sebagaimana kerajaan kelima bukan kerajaan ke-6, artinya kerajaan yang ke-8 ini bukanlah kerajaan ke-6. Oke, mantap Itin. Jadi jawabannya yang is not adalah kerajaan ke-6 bukan 5 dan bukan 8. Setuju? Benar kan? Nah. Jadi, ya. Sekarang mari kita lihat, oke? Mari kita perincikan ya. Jadi ada kerajaan baru kan? Kayaknya ada angka 8 nih, angka baru ya. Angka baru. Selain 1 sampai 7, angka baru 8, betul? Berdasarkan tadi ayat 10 dan ayat 11 ya. Udah? Pertanyaannya, bagian dari Revelation 17 ayat 10 dan 11 yang mana
yang menekankan tidak ada kerajaan ke-8. Oke, pikir dulu. Kalau udah siap bilang ya. Dari bagian dari Revelation 17, 10, 11 yang mana yang menekankan tidak ada kerajaan ke-8? Hah? Angka baru selain 1 sampai 7. Iya, kan ada angka baru, angka 8, Toma. Yang di ayat 11, Toma. Iya. Tidak ada. Yang menekankan tidak ada kerajaan ke-8. Memorsi sudah tahu jawabannya? Halo, gini. Boleh. Coba baca ulang DP ayat. Ayat Oh, iya. Revelation itu. Tunggu ya. Copy di sini deh. DP English tuh. Oke, silakan. Yang 8, Kak, yang Revelation. Kalau Revelation 17 ayat 10 kan dia tidak ada bilang kerajaan ke-8. Tapi yang kita lihat di Revelation 17 ayat 11 di situ pernah ada yang sekarang tidak ada, itu sendiri adalah raja ke-8. Ini kan apa kita nak mengerti Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu dia sendiri adalah raja. Oh, ini yang itu dibilang binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada. Itu yang menyatakan bahwa itu tidak ada kerajaan ke-8. Berarti itu yang 67, Kang. 67, oke. Itu memorsi penjawaban ya. Bagaimana Kak Chen? Kak Chen, apa dari 10-11 mana yang menekankan tidak ada kerajaan ke-8? Tunggu, Cek. Lewat dulu kita. Oke. Halo, Gidi. Iya, mau ganti. Jadi ini yang di Revelation 17 ayat 10 juga di situ bilang kan cuma dibilang 7 raja. 7 raja, jadi ada bilang 8 raja. Thank you. Oke, kita dengar semua jawaban dulu ya. Mama? Yang ada kerajaan 8 ya? Nah, bahwa nggak ada kerajaan ke-8. Bahwa tidak ada. Yang tidak ada. Di 17 ayat 10. Apa? Yang nggak ada kerajaan ke-8. Iya, yang bagian mana dari Wahyu 17 ayat 10, Mama? Yang 10 yaitu di mana hanya ada 7 kerajaan. Hanya ada 7. Itin? Kalau Itin itu East of the Seven itu. Of the Seven. Itu belum dibaca. Oh, Tidak tahu. East of Seven belum dibaca. Seven Kings. Oke, 7K. Kak Chen, terakhir Kak Chen, silakan. Kukori lagi di bawah, ada tamu. Ya. Kak Chen, apakah? Oke. Coba ya, Cek. Iya, boleh Kak. Silakan. Dulu kan bilang 5 sejatuh dan sekarang One East kan yang ada dan yang satu belum datang kan, dan ketika dia datang dia punya waktu cuma short. Jadi terus di mana ya, Cek? Ya. belum Cek. Kita belum dari ayat kita belum dapat. Coba Kak.
Dan bagian Wahyu 17, 10, 11 yang mana menekankan tidak ada kerajaan ke-8, apakah 7 Kings sama dengan cuman 7 Kingdom, Kak? Oh iya, kan cuma itu aja, Kak. Yang Oh, tadi awal aja, Kak. oh iya. Bisa. Boleh, Kak? Iya. Oh iya, kece. Bagian dari Betul? Jadi yang menekankan nggak ada kerajaan ke-8 karena cuman dibilang apa? 7 Kings. Atau sama dengan 7 Kingdom, betul? Artinya kalau cuman 7 Kingdom, artinya tidak ada kerajaan ke-8, betul? Artinya yang ke-8, betul? Yang ke-8 itu munculnya di antara 1 sampai 7 lah paling nggak, betul? Setuju? Mem Olsya? Ya, Gedi, iya. Atau karena tidak bisa yang ke-8, nggak bisa. Dia bisa yang ke-8 ini bisa muncul di antara 1 sampai 7, nggak bisa dia yang ke-8, betul? Itu dia. Sampai sini bisa, Mama? Bisa, Ma? Ma, bisa ini, Ma? itu Oke. yang di ayat itu toh? Ayat 10. Ayat 10 kan? Nah, jadi mari kita lihat ya. Mari kita lihat. 1. Bisakah Babylon ini jadi yang ke-8? Tidak. Kenapa? Karena dibilang apa? Sudah apa dia? Sudah apa? Sudah apa? The fallen. Sudah fallen kan? Sejatuh. Betul. 2 media Persia, Mama. Bisa nggak? Jadi ke-8. Tidak bisa yang ke-8 kan? Karena apa? Karena apa? Karena apa? Nggak bisa juga yang ke-8 karena apa? Sudah apa? Media Persia. Sejatuh. Terus habis media Persia, Greece. Bisa nggak jadi yang ke-8? Bisa nggak jadi yang ke-8? Tidak bisa. Alasannya apa, Mem? Alasannya apa? Alasannya kan yang dibilang bahwa 5 itu sejatuh. Berarti Jadi kerajaan Greece 1 sampai 5 itu sejatuh. Kalau Tidak Greece- ada. Kalau Tidak jadi Greece doang, artinya Greece-nya sudah apa? Sudah jatuh. Sudah Oke. fallen. Kita pelan-pelan ya. Pagan Rome sekarang kan, keempat. Bisa yang ke-8? Tidak. Nggak bisa. Alasan sama, betul? Betul. Nah, Papal Rome. Bisa jadi yang ke-8? Tidak. Tidak bisa lagi. Sudah fallen, betul? Iya. Artinya kalau sudah fallen tidak bisa karena sudah fallen. Apakah 6 United States bisa jadi yang ke-8? Bisa. Bisa, karena dia belum fallen, kan? Oke, Kacen, setuju? Yang ke-6 bisa 8? Di belakang. Bisa aja. Bisa. Itin? Bisa jadi ke-8. Ah, Bisa, Mice. Mama? United States. Bisa. Bisa. Itu Kokore? Bisa. Jawabannya tidak bisa. Karena, ya ingat? Iya. 5 sama dengan 8 is not. Masih ingat? Di ayat mana? Iya, tahu.
Yang tadi saya Yang sudah itu ditekankan. Oh iya. Kak Chen, gimana Kak Chen? Ingat Kak Chen? Iya. Iya, Betul. Kak Chen, bisa Kak Chen? Ada yang 8. Jadi 8 bisa nggak muncul di 6? Tidak. Nggak bisa, karena 5 sama dengan 8 is not. Not. Itu. Karena United States ini is, betul? Is artinya siapa saja yang is not bukan is, kan? Betul? Betul, Gedi. Nah, itu Betul. dia. Kalau yang 5 is not, artinya yang 5 bukan 6, betul? Kalau misalnya 5 adalah 8, artinya yang United States bukanlah yang ke-8 juga, kan? Setuju? Oke, Jadi, setuju. artinya nggak ada pilihan lain selain keberapa? 7 United Nation. Jadi, apakah habis ini masih ada yang 8? Apakah dibilang there are 8 king atau 7 king? 7. Tidak ada yang ke-8, Cuman ini kan? Iya. Artinya, apakah kita bisa bilang kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, karena kita belum buktikan kan? Kemungkinan yang ke-8 ini muncul di 7. Setuju? Artinya yang ke-8 munculnya di 7. Karena yang 1 sampai 6 nggak bisa muncul di 1 sampai 6 kan? Iya, Cek. Nah, karena yang ke-8 tidak bisa muncul di 1 sampai 6, jadi pilihan terakhirnya adalah dia bisanya muncul di 7 kan, Kak Chen? Iya, Cek. Di kesimpulan ya. Artinya UN ini yang ke-7 ini adalah yang ke-8 lah, paling nggak setuju? Boleh, Ge. Oke, sampai sini bisa mengerti ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut ya. Kita mau lanjut. Halo Gigi. Ya, Mem, silakan. Oh. Kita ini yang kita pahami waktu lalu ya, ini waktu lalu. Iya. Bahwa 6 dan 7 ini ketika dia bergabung itu jadi 8. Nah, itu baru mau masuk ke situ ya, Memolsya. Sorry. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ini kan kita pelan-pelan kan, Memolsya? Masuk pelan-pelan. Ya. Apakah sejauh ini Memolsya bisa lihat bahwa yang istilahnya dia nggak bisa di 6, dia bisanya munculnya di 7, boleh? Iya, jadi boleh. kerajaan ke-6 dia yang 8 ini nggak bisa muncul karena is not. Setuju, Mem? Iya. Itu yang bisa ngerti ini. Ya, Mice, Oke. bisa. Kak Chen, gimana Kak Chen? Silakan Kak Chen. Lagi gimana 7 yang bisa jadi ke-8? Yang 7 bisa. Oke, Kak. Jadi Kak Chen kan kita kan dibilang kan, karena dibilang kan 7 kings, 7 kingdom kan Kak? Betul Kak? Iya, Cek. Nah, artinya nggak ada kerajaan ke-8 kan Kak? Lalu di ayat 11 kita lihat, kok ada yang ke-8 ini ya? Betul Kak Chen? Ya, Kok ada yang ke-8 ya? Artinya yang ke-8 ini munculnya di angka 1 dan 7 kan Kak? Nggak ada angka ke-8 kan Kak? Atau kerajaan ke-8 kan Kak? Oh iya. Nah, itu dia. Jadi kakak lihatlah apakah bisa muncul di Babylon, nggak bisa. Media Persia nggak bisa. Greece, Pagan, People nggak bisa karena mereka semua sama-sama sudah fallen kan Kak? Jadi karena tadi dibilang di 10 kan ada cuman 7 king kan? Betul. Itu dia. Dibilang dia jadi yang ke-8. Aha. Artinya karena berdasarkan itu cuman ada 7 kings, kita tahu artinya ke-8 itu cuma bisa muncul di paling kurang di 7 kan? Betul Kak Chen, mantap. Oke, sudah dapat. Kenapa kakak nggak bisa muncul di 6? Coba kakak ulang. Ya karena 6 kan
dibilang tadi bukan 5 kan? Aha. Bukan 5, jadi 6 dan 5 berbeda. Dan sedangkan tadi dia bilang yang 5 akan jadi yang ke-8 kan? Mantap Kak Chen. Jadi nggak mungkin kan Kak Chen muncul di United States? Iya, karena Oke, berbeda kan itu. Betul Kak Chen. Bisa jelas ya Kak Chen? Ya sudah Cek, sudah dapat. Oke, mantap. Oke, jadi paling kurang kita bisa lihat, oh di 7 lah yang 8 ini muncul, betul? Itin? Iya, Mice. Oke, mantap. Nah, mari kita lihat lagi ya. Nah, mari kita lihat. Sekarang kita lihat ya. Kerajaan 7 sama dengan, kita bisa bilang munculnya di 8, betul? Setuju? Setuju ini? Munculnya di 8? Bagaimana? Apakah bisa ini semua? C ada itu, ada share screen terus ada ketik. Ada Kak? Ada? Coba ya, aku coba ulang share screen-nya. Siapa tahu Kakak ini. Kalau gini bisa keluar Kak, sudah? Belum, C. Oh, belum ya? Mem Olsya sudah keluar, Mem? Sudah, Gigi. Oh, sudah. Kerajaan ke-7 munculnya DE. Coba Kak Chen keluar dulu terus masuk lagi Kak Chen. Siapa tahu ya apa? Iya. Kita tunggu Kak Chen lah ya. Jadi Mem, kerajaan ke-7 munculnya di 8 kan Kak Mem Olsya? Iya. Oke. Jadi, tapi kita masih bingung. Ya, coba Mem. Kenapa kerajaan ke-7 munculnya di 8? Munculnya di 8? Iya. Munculnya. Oh, atau salah pengertian kita kan, Gidi? Oh, ya. Kerajaan ke-7 munculnya jadi 8 muncul di 7 gitu loh. Ini Mem ya. Jadi kerajaan ke-7 itu tempat munculnya di 8 lah gitu loh. Boleh Mem? Iya. Iya, boleh begitu. Oke, Kak Chen udah dapat layarnya? Iya, C, sudah. Pantas dari tadi cuma mengerti karena nggak bisa lihat. Oh, pantesan. Kita ada ketik semua ini. Oke, Kak Chen, nanti di-share ya notes-nya. Oke. Bisa ya Kak Chen sampai sini Kak Chen? Iya, oke. Oke, mantap. Nah, tadi kita sudah sudah establish yang ke-8 ini sama dengan keberapa? 7. 7. Apalagi? 5. Ulangan keberapa yang ke-8? 5. Mem Olsya? 5. Betul. Artinya di kerajaan ke-7 kita lihat, artinya di kerajaan ke-7 kita lihat ulangan 5. Betul? Betul. Iya, Gidi. Karena kan 8 nggak tahu ciri-cirinya apa kan? Jadi kita lihatlah yang sudah ada kan, kalau dia cuma ulangan kan, Mem? Karena 5 sama dengan 8 kan tadi? Iya. Oke, kita lihat yang dulu. Oke, kita mau buat begini ya. 1, ya, copy aja lah ya. Ya. Jadi yang ke-5 kan ini kita harus tahu kan apa ciri-ciri yang ke-5 Kak Chen? Kalau dia mau diulangin apa ciri-ciri yang ke-5 Kak Chen? Oh, kita harus tahu dulu 5 ya.
Nah, Ya. ciri-ciri yang khas dari kerajaan kelima ada apa dan apa, Kak? Jadi di situ ada church and state kan. Nah, begini kan, Kak Chen? Iya. Nah, artinya Kak Chen, kalau church and state, artinya di kerajaan ke-7 kita mau lihat apa? Ulangan 5 kan, Kak Chen? Berarti sama church and state juga. Nah, jadi kerajaan ke-7 kita lihat ada 8 kan? Ada 8, muncul 8. Yang adalah ulangan 5. Artinya yang Kak Chen tadi bilang akan ada apa? Church and state, betul? Iya, Ceh. Nah, sampai sini mengerti, Idin? Memolsya? Bisa Memolsya? Bisa, Gede. Oke, Bisa. mantap. Oke. Mari kita lihat ya. Untuk kerajaan ke-7 sendiri, dia church atau state. Yang mana? Kerajaan ke-7 church atau state? State. State. Kalau Kak Chen? Kerajaan ke-7 church atau state, Kak Chen? Kerajaan ke-7 untuk ke-7 sendiri. Oh ya. Ya. State, Ceh. Apa kata-kata, apa itu yang menunjukkan United Nations ini state, Kak Chen? Dari kata-katanya atau ayat, Ceh? Kata-katanya aja. Oh, dia itu nation kan? Nah, jadi apakah kalau UN, United Nation, bukan church, karena bangsa-bangsa yang bergabung, betul? Iya, Ceh. Nah. Dan dia terdiri dari berapa? 10. Dari 10, betul? Punya 10 horns, kan? Mem Olsya, setuju, Mem? Iya, Gede. Oke. Iya. Artinya, dulu di sini state-nya juga ada 10 horns, kan? Dan apakah ini siapa Mem Olsya yang state-nya 10 horn, Mem Olsya? Yang di Papal Rom itu Nah, siapa state yang punya 10 horn? kerajaan ke-5. Bukan. Siapa yang state yang ada 10 horn? Apa ya dia state yang punya 10 Ayo, Mem horn? Olsya. Masih ingat Daniel 7 yang ada 10-10 itu kerajaan keberapa? Ini kerajaan keempat juga kan itu? Jadi 10-nya apakah kerajaan keempat, Mem? Iya. Nah, itu dia, Mem. Masih ingat Pagan Rome, kan, Mem? Iya, Pagan Rome. Jadi, apakah state-nya ini, yang ini, Mem? State? Oh, iya. Iya. Bisa ya? Iya. Oke. Artinya church-nya adalah papal sendiri, betul? Iya. Iya. Apakah sampai sini bisa jelas? Church and state yang dulu 5, betul? Mem Olsya bisa, Mem? Kak Jen? Iya, Gaby. Oke, mantap. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau dulu, betul? Artinya yang di sini harus ada church-nya dong.
Siapa church-nya? Mari kita lihat. Kalau dulu 4 dan 5 bergabung, yang bergabung kan? Artinya church-nya polanya ikut pola kan? Harus ikut pola kan? Iya. Kalau ikuti pola dulu, church-nya 5 dan state-nya 4, betul? Jadi kalau ikuti pola sekarang, Iya. kalau church-nya masih belum tahu ya. Kalau state-nya 7, artinya sisa keberapa ini yang belum dipakai? 3. Bukan? 1 sampai 5 kan nggak bisa dipakai lagi kan, Mem? Udah fallen kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau dulu church and state itu adalah gabungan 2 kerajaan kan, Mem? Artinya kalau misalnya dulu state-nya 4, church-nya 5, kalau sekarang ikuti pola dulu, artinya kalau state-nya 7, church-nya yang keberapa? Sisa yang angka berapa yang belum dipasang? State-nya, church-nya itu, church-nya angka berapa ya? Yang belum dibilang angka berapa, Mem? 8. 8 kan muncul di 7 katanya tadi kan? 5. Itu yang dulu, Mem. Sudah fallen. Yang sekarang. Yang fallen. 6. Nah, apakah Kak Chen bisa lihat? Kita kalau mau ikut pola harus 6, Kak Chen. Iya, 6. Kalau dulu 45, sekarang 67, Kak Chen. Betul? 45, 67. Waduh. Iya. Bisa dengarkan, Cah? Bisa, Kak. Kak Chen setuju kan ini, Kak? Iya, Cah. Nah, kalau dulu 45, sekarang 67. Itu dia. Nah. Bisa? Itin? Bingung, Itin? Bisa? Bisa. Oke, mantap. Ini polanya sudah sampai sini atau belum jelas? Masih belum. Jadi polanya kalau dulu 45, sekarang 6 dan 7. Church and state kan? Nah, sekarang mari kita lihat. Artinya kalau dulu ini kerajaan kelima dulu namanya apa? Kelima apa? Papa Rom. Bis. Bis. Kalau misalnya sekarang ikuti pola dulu, atau yang muncul 8 juga church and state-nya muncul, tetapi bukan bisnya yang muncul, artinya sekarang di sini di kerajaan ke-7 ada apa? Image of the beast. Boleh, Mem Olsya? Boleh gitu. Nah, itu dia. Jadi image of the beast-nya muncul di mana? Kerajaan keberapa? Kerajaan ke-7. Ke-7, ya, Say? Jadi apakah munculnya 8 adalah ulangan yang kelima? Apakah kerajaan kelimanya yang muncul atau apanya yang muncul, Mem? Image-nya yang muncul. Image-nya. Betul. Pantulan bahasa Indonesia. Pantulannya kan? Bisnya sama toh, tapi image-nya yang muncul. Iya. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nggak, Mem? Ada nggak kerajaan ke-8? Tidak ada, betul? Apalagi dari 7 kan? Cuman 7 kan? Kalau 7 artinya nggak ada kan, Mem? Iya. Oke. 8. Jadi apakah ini puncaknya image of the beast? Kalau mau dibilang. Setuju? Iya. Iya.
Kenapa dibilang puncaknya, Itin? Kenapa dibilang puncaknya? Karena puncaknya image of the beast. Karena di situ ada gabungan dari 6 dan 7. Oke, gabungan. Kenapa dibilang puncaknya IOB? Ya mirip ya kayak Itin. Karena itu 6 dan 7 kan. Oke, 6 dan 7. Sayang? Ya begitu, no. Jadi karena sudah nggak ada kerajaan yang lain, ya puncaknya berarti terakhirnya. Oke. Mem Olsya? Karena itu sudah ada yang lain lagi, tinggal itu, yang ke-7 itu. Jadi gabungan 6 dan 7 itu the image of the beast, dan itu sudah ada lain lagi. Itu yang disebut 8. Oke. Thank you, Mem, dan semuanya. Jadi kenapa dibilang puncaknya image of the beast? Karena kita lihat, apakah di kerajaan ke-6, kita lihat ada IOB juga. Betul nggak, Mem Olsya? Oh, ini Di United States apakah ada image of the beast nggak? Ada. Ada kan? Betul Kak Jen? ya karena di 6 itu sebenarnya image of the beast ya kan. Betul. Tapi kita kan pas melihat 8 di 7 kita lihat image of the beast kan Kak? Oh, iya. Nah, terus apa dong ini kerajaan, apa itu kerajaan ke-6 punya image of the beast, betul? Betul Kak Chen? Kalau image of the beast puncaknya ada di kerajaan ke-7. Setuju Kak Chen? Iya. Ada image of the beast itu yang image of the beast apa ya? Nah, makanya itu saya kan? Oh, belum dijelaskan. Iya. Aneh kan Kak Jen? Katanya IOB kita belajar selama ini 6. Sekarang kok 7 sih? Betul nggak Mem Olsya? Betul, Bibi. Atau 7 juga 6 gitu. Apa? Dulu kan 6, sekarang juga 7 IOB atau bukan 6, cuma 7. Ngerti nggak penjelasannya yang disampaikan? Gimana? Ulang saya boleh? Kalau dulu image of the beast kan itu 6. Sekarang apakah bukan 6 lagi tapi 7 atau itu berarti berbeda dengan 6 dan 7 gitu image of the beast? Berarti harus jawab dong, apa kerajaan ke-6 punya image of the beast, apakah sama yang ke-7, betul nggak? Gitu dia. Belum dijawab ya? Belum. Beda. Oke? Bisa ya semuanya? Bisa bedakan itu dua. Oke, kita mau gambar ya yang ini. Ini kita punya pembahasan terakhir ya. Untuk besok kita lanjut lagi yang lain ya. Yang penting kita harus ngerti ini dulu malam ini ya. Oke, mari kita lihat ya. Ya. Ini kerajaan ke-6 ya. Kerajaan ke-7. Kita tahu ini ada church and state, betul? Dan ini kalau ada church and state, ini artinya 8. Ya. State-nya ini UN. Dan ini adalah 6. Tapi yang woman-nya, setuju? Woman-nya 6, betul?
Gimana? Semuanya bisa ini? Bisa Dan Cek. ini namanya apa? Tipe B. Image of the beast. Betul, Mem Alsya? Nah, kita tahu bahwa di sini ada juga image of the beast, betul? Ada muncul image of the beast. Betul. Nah, kerajaan ke-6 ini muncul sebagai domba yang punya berapa tanduk? 2 tanduk, kan? Dia muncul sebagai domba yang punya 2 tanduk, yaitu Protestantism, Republikanism. sama Republikanism, kan? Iya. Dan kedua inilah, 2 tanduk inilah yang memisahkan church and state. Boleh? Gara-gara 2 prinsip inilah yang membuat church and state terpisah. Boleh, Mem? Boleh. Oke. Itu kita tahu 19 April 1844 tanduk Protestantisme patah. Boleh? Dengan menolaknya USA, Protestan USA menolak pekabaran William Miller. Kabar Advent. Boleh, Mem? Kak Jen, boleh? Halo. Jadi, coba boleh ulang? Boleh, Mem. Jadi, kan ada 2 tanduk. Protestantisme kan protes, kan, Mem? Jadi, apakah pekabaran William Miller, ini kan keluarnya 1798, dan di sini kan mulai pekabaran, kan? Tuhan kasih, kan, untuk memurnikan Protestan. Tapi apakah 19 April, gereja-gereja tolak? Iya. Jadi kalau misalnya tolak pekabaran protes William Miller, apakah mereka bisa protes terus? Bisa. Bisa, Mem, kalau tolak pekabaran yang murni dari Tuhan. Ini yang di 19 itu kan orang tolak pekabaran, kan? Ya, 19 April. Kalau tolak pekabaran William Miller, bisa protes lagi nggak? Oh, tidak. Artinya tanduk Protestannya apa? Tanduk Protestannya itu apa? Patah. Okay. Lalu kita tahu 9/11 tanduk Republikannya patah. Nah, untuk patahnya ini apa ceritanya kita lupa ya. Nanti kita besok tanya ya kenapanya. Boleh? Jadi kita tahu Republikannya patah di 9/11. Boleh? Boleh. Jadi artinya kalau 2 tanduk ini yang menyebabkan church and state terpisah, apakah kalau 2 tanduk ini patah, artinya church and state jadinya gabung lagi? Separate, tapi Tidak terpisah lagi, kan, Mem? Kalau 2 tanduknya udah patah, apakah church and state bisa terpisah? Tidak. Halo? Kak Jen bisa dengar? Iya, Cek, bisa. Halo. Iya, Mem? Jadi bergabung itu. Kalau 2 tanduk patah itu bergabung. Betul. Apakah hasilnya image of the beast, Mem? Oh iya, betul. Iya. Dan kita tahu, church-nya di kerajaan ke-6 ini adalah evangelical. Betul? Dan state-nya adalah USA, kan? Betul, Mem? Bukan Republikan ya, Cek? Iya, Gigi. Apa namanya? Kak Jen, apakah kita tahu powernya USA lah, boleh Kak? Pokoknya USA punya power lah, boleh Kak? Karena nanti mau digabung ke 7, nanti kalau Republikan jadi aneh.
Oh, Kita tahu kan kita tahu kan Trump kan ya kan yang dudukin. iya. Kita pakai USA aja ya, karena state-nya kan di sini kerajaan ke-6 USA kan, Kak? Iya, oke. Bisa aja. Bisa ya? Jadi gini kan. Nah, mari kita lihat. Apakah USA? Mem Olsya, ingat ini Mem Olsya? Halo. Iya, Mem. Iya, masih ingat itu. Nah, Dulu itu. jadi apakah IOB-nya ini muncul karena perempuan evangelical ditopang sama 1/10? Iya. Artinya, Mem Olsya, waktu apakah 1/10 sudah 10/10 atau belum? Halo, bagaimana? Kalau 1/10 sudah 1/10 sudah 10/10 atau belum? Itu 1/10 itu Apakah itu 1/10 Sama. dan 10/10? 10/10 sama atau beda? sama itu. Sama. Kak Den sama atau beda? Apakah 1/10 sama dengan 10/10? Itu kan 1 dari 10. Nah, 1 banding 10. apakah 1/10 sama dengan 10/10? Bisa dengar, Ce? Bisa, Kak? Silakan. Iya, beda, Ce. Beda. Kak Itin sama atau beda? Beda, Mice. Mem Olsya bagaimana? 1/10 apakah sama dengan 10/10? Oh, iya kita semua ngerti. Iya, enggak sama. Nggak sama, kan? Heeh. Jadi apakah kita bisa lihat bedanya IOB-nya di kerajaan ke-6, dia state-nya cuma 1/10, boleh? Boleh. Nah, itu kan? Nah, tetapi di UN ini, di UN, IOB-nya, apakah state-nya di sini 10/10? Tidak. Apakah UN jumlahnya Iya. berapa, Mem? Jumlahnya 10. Artinya apakah sudah 10/10? Oh iya, sudah. Ah, Itu nih yang official. nah, jadi apakah Mem Olsya woman di nomor 6 siapa? Woman di nomor 6. Bis. Mem, coba lihat woman di nomor 6 siapa? Bukan evangelical. Nah, jadi apakah evangelical nanti yang awalnya didukung cuma sama USA, nanti didukung sama 10/10 seluruh dunia? Oh, iya. Wah. Bisa? Bisa. Jadi, apakah ini IOB namanya? Ini IOB juga, betul? Sama-sama IOB kan? Iya. Tetapi IOB yang ke-7, apakah ini linearnya? Betul Kak Chen? Yang ini apa Kak Chen? Rektal. Rektalnya. Kalau Jadi yang iya Kak Chen, silakan. Jadi fraktal itu 1/10 ya, Ce? Betul. Kita mau bedakan dia. Nah. Fraktal dengan linear itu dari tanduk 2 kan? Betul Kak Chen. Terus jadi kita lihat dia punya 1/10 ya. Iya, betul. Kalau di linear itu karena sudah 10/10. Betul Kak Chen. Iya. Linearnya. Kita tadi kurang mengerti di sini, Ce. Nah, jadi Kak Chen, apakah kenapa kita bilang linear? Karena 5 terulangnya 5 sama dengan 8 terulangnya di 7 Kak Chen, bukan di 6 kan? Apakah 8-nya ini terulang di 6 atau di 7 Kak Chen? 7. 7, betul? Artinya apakah yang linear, garis linearnya adalah kerajaan ke-7-nya, bukan ke-6 Kak Chen? Oh, iya, oke. Bisa ya Kak Chen? Itu dia. Tuh. Jadi bukan dilihat dari 1/10-10-nya karena 10 jadi dia linear, tapi karena dia 7, kenapa dia linear? Karena 7 ini tempat pengulangannya 8. Yang adalah 5, betul? Tempat pengulangannya 5, yaitu 8, di 7, bukan di 6.
Mem Olsya bisa lihat itu kenapa linear, Mem Olsya kerajaan ketujuhnya, IOB-nya? Karena India ini kerajaan ke-8 ini dia harus ada di 7. Ah, mantap, Mem. Apakah ada di 6 kerajaan ke-8-nya, Mem? Tidak. Is not kan, Mem? Tadi, Mem? Iya. Nah, artinya kalau ada IOB juga di kerajaan ke-6, fraktal atau linear? Halo, bagaimana? Kalau ada IOB di kerajaan ke-6, dia linear atau fraktal? Itu fraktal ya? Fraktal. Karena yang linear apa? Kerajaan keberapa yang linear? Kerajaan keberapa, Mem, yang ada IOB linearnya? Kerajaan ke-7, Gay. Betul, yang Mem. Ada. Betul. Mem Olsya bisa jelas ini, Mem? Boleh, Gay. Oke. Kak Chen, gimana Kak Chen? Udah jelas tadi ini? IOB fraktal dan linear, Kak Chen? Ini IOB fraktal linear ya? Iya. Oke, iya. Ini bisa, Ce. Tadi siang memang agak bingung. Bingung ya? Oh, oke. Oke, mantap Kak Chen. Jadi, kenapa kerajaan ke-6 yang punya image of the beast secara apa? Kerajaan ke-6 yang punya image of the beast adalah sebagai apa? Fraktal. Mantap. Kalau kerajaan ke-6, kerajaan ke-7 punya IOB secara apa? Mem Olsya. Linear. Karena apa, Mem? Karena kerajaan ke-7 itu dia ada kerajaan ke-7. Dia di kerajaan ke-7 itu linear. Adalah tempat apa? Tempat ini kerajaan ke-8. Apakah Mem Olsya boleh bilang kerajaan ke-8? Bukan. Tempat munculnya. Itu kan munculnya yang ke-8, toh? Betul. Ke-8 yang merupakan ulangan apa? Ulangan dari yang ke-5. Mantap. Yaitu yang ke-5 dulunya apa? Church and State. Nah, artinya kita bisa dapati bahwa di kerajaan ke-8 akan ada Church and State lagi, toh? Iya. Itu dia. Oke, bagaimana? Apakah bisa ikuti review pada malam hari ini, Itin? Gimana, Itin? Boleh? Lebih jelas lagi dari yang tadi? Lebih jelas ya? Oke. Ya, jadi yang linear itu apakah keseluruhannya kan, Kak Chen? 10/10 kan? Baru kita bisa masuk ke situ kan? Yeah. Kalau yang linear keseluruhannya 10/10. Tapi kalau yang fraktal, dia cuma 1/10. Sebagiannya saja kan? Dari 10 UN-nya ya, itu dia. Tetapi woman-nya sama, ya kan? Woman-nya dulunya dudukin 1, setelah linear, waktu di fraktal woman-nya cuma dudukin 1, waktu di linear woman-nya dudukin 10. Bisa ya? Bisa, Jen. Oke, puji Tuhan. Inilah kita punya review pada malam hari ini. Mem Olsya ada pertanyaan? Ada yang Mem Olsya belum jelas? Kita cuma yang ini, itu evangelical itu kenapa dia dibilang di 6, Kang, evangelical? Apakah Protestan itu emang ada di kerajaan ke-6 munculnya domba, Mem? Oh, iya. Kan ke Protestan kan kata lainnya aja evangelical kan, Mem? Oh, iya. Ya, Mem. Mantap. Asik. Oke, mantap, Mem. Kalau ada pertanyaan, tanya ya, Mem. Iya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, Acen ada pertanyaan sampai sejauh ini? Itin ada? Tidak, Jen. Oke. Kokore ada? Pas Ya.
Oke, kalau sudah nggak ada, kita akan tutup kita punya Bible study ini. Besok pagi kita, kalau Tuhan kehendaki bangun, tidur, kita akan gunakan untuk kembali belajar firman Tuhan ya di hari-hari terakhir ini untuk kita bisa memperjuangkan kehidupan kita untuk bisa memperoleh kehidupan kekal ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita mau berdoa dan kita minta. Tadi siapa itu doa buka? Mau Aisyah. Okay. Kita boleh minta Itin berdoa. Thank you, Itin.